Tingginya standar hidup yang diberikan oleh masyarakat membuat beberapa orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Tanpa kita sadari, mereka kehilangan kontrol dalam dirinya. Kembalilah ke dirimu, lakukan hal yang kamu suka, dan jangan pernah kehilangan kontrol atas dirimu lagi. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Dia adalah Jonathan Larson. 1 minggu lagi usianya udah 30 tahun. Di usia yang udah matang ini, dia masih saja mengajar cita-cita menjadi penulis teater musikal. Berkali-kali dia mencoba, tetapi perusahaan teater, rekaman, dan semua studio film dari yang besar sampai yang kecil semua menolaknya. Semua ini membuat Jonathan berpikir apa yang bisa dia banggakan di usianya saat ini. Melihat idolanya Stephen Sondheim yang sukses di pertunjukan Broadway pertamanya sebelum 30 tahun, Paul McCartney yang sukses dalam penulisan lagu dengan John Lennon, bahkan orang tuanya sendiri di usia 30 tahun udah memiliki 2 anak, karir bagus, dan gaji yang tetap. Sekarang Jonathan sedang mempersiapkan presentasi lagi untuk naskah yang sudah dia buat selama 8 tahun yang berjudul Superbia. Di sela kesibukannya menyiapkan presentasi karyanya, Jonathan bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil bersama temannya, Caroline dan Freddie. Selain 2 temannya, Jonathan juga memiliki sahabat yang bernama Michael. Mereka tinggal satu rumah. Dan mereka pun bersahabat sejak kecil. Dia adalah seorang aktor hebat yang menjadi pemeran di setiap drama di saat dia SMA. Seperti kehidupan orang dewasa pada umumnya, Jonathan memiliki seorang kekasih yang bernama Susan. Dia adalah seorang penari. Bagi Jonathan, dia adalah seorang perempuan yang sangat berbakat. Hari ini Susan menari bersama dengan para koreografer tenar. Sudah pasti Jonathan datang untuk mendukung Susan. Dia menonton pertunjukannya dengan seksama dan Jonathan selalu membanggakan bakat pacarnya tersebut. Malam ini Jonathan mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Susan yang akhirnya bisa menari bersama para koreografer terkenal. Walaupun tidak memiliki banyak uang, tetapi Jonathan sangat suka merayakan keberhasilan orang tersayangnya. Seperti biasa, dengan kejeniusan Jonathan, dia membuat musik secara spontan yang membuat pesta menjadi lebih meriah. Usai pesta, Susan menunggu Jonathan di luar. Susan mengatakan bahwa dia mendapat pekerjaan baru di luar kota. Jonathan menanggapi dengan tidak serius pernyataan tersebut. Saat Susan menanyakan apakah Jonathan mau ikut pindah, Jonathan pun mencoba untuk mengalihkan pertanyaan itu. Pagi harinya, Jonathan menemani Michael ke rumah barunya. Jonathan sangat takjub betapa megahnya rumah baru sahabatnya ini. Sudah tidak ada lagi atap yang bocor, kabel rusak, piring kotor di mana-mana, dan uap berbahaya dari pemanas ilegal yang bisa meledak kapan aja. Hari ini Ira mendatangi Jonathan di tempat kerjanya. Ira adalah seorang teman sekaligus seseorang yang selalu membantu Jonathan dalam mempersiapkan presentasi teater musiknya. Ira pun menyarankan menulis 1 lagu lagi agar lebih sempurna. Membahas mengenai lagu membuat Jonathan teringat saat dia mengikuti loka karya. Dia menampilkan karya di depan Stephen Sondheim dan beberapa penulis. Hari itu Jonathan menyadari penampilannya kurang maksimal. Dan benar saja dia mendapatkan komentar yang cukup menyakitkan dari salah seorang juri. Berbeda dengan Walter, Stephen menganggap bahwa Jonathan adalah musikal sejati. Kata tersebut cukup membuat Jonathan bersemangat kembali. Dan malam harinya Jonathan mulai membuat musik. Seperti seniman pada umumnya, dia mengalami kebuntuan.
ide tidak muncul sama sekali untuk menciptakan lagu. Dia mencoba membolak-balik catatannya, tetapi tidak muncul ide sama sekali. Di tengah kebingungannya, Susan datang dan mendesaknya memberikan jawaban apakah Jonathan ikut dengannya atau tidak. Tidak hanya sampai di situ, malam ini Jonathan mendapatkan lagi surat cinta dari PLN karena seringkali menunggak bayar listrik. Di tengah kebingungannya, Caroline memberitahu Jonathan kalau sahabatnya yang bernama Freddy sedang sakit dan harus dirawat di UGD. Jonathan semakin bingung kapan dia harus menjenguk sahabatnya, sedangkan dia harus menulis lagu. Jonathan tidak sanggup memikirkan presentasi di tengah sahabatnya yang sedang berjuang hidup dan mati. Hari pertama latihan pun tiba. Jonathan bertemu dengan para talent. Setelah perkenalan, salah satu talent bertanya mengenai alur cerita masa depan yang membingungkan. Jonathan pun menjelaskan mengenai alur cerita yang dia tulis. Setelah semua jelas, akhirnya latihan pun dimulai. It's perfect. Keep going. I love it. Selesai latihan, Jonathan berbincang dengan Ira. Jonathan membutuhkan band untuk menyempurnakan presentasinya. Tetapi Ira menolak ide itu karena pemusik sangatlah mahal. Tetapi Jonathan terus mendesak Ira hingga akhirnya Ira menyuruh Jonathan untuk mencari uang sendiri untuk menyewa band. Akhirnya Jonathan memutuskan untuk menjual buku dan kaset miliknya. Tetapi uang tersebut masih belum cukup. Di tengah latihan yang kedua kali, tiba-tiba Susan datang. Dia memberikan kejutan sekaligus menanyakan kembali Jonathan mau ikut pindah dengannya atau tidak. Jonathan yang sedang sibuk meminta Susan untuk membahasnya nanti malam aja. Karena sedikit kesal, Susan pun pergi begitu aja. Malam harinya saat Jonathan mengurus persiapan presentasi, Michael menelpon. Dia menawarkan pekerjaan sebagai tim kreatif di perusahaan iklan tempat ia bekerja. Pekerjaan ini berlangsung 1 hari saja dengan bayaran $75 atau sekitar 1.150.000. Jonathan yang lagi butuh uang akhirnya menyetujui tawaran itu. Dan malam harinya Jonathan masih mengulik lagu. Masih sama dengan hari sebelumnya, dia masih buntu. Di sela itu Susan tiba-tiba datang. Lagi-lagi dia menanyakan hal yang sama. Dan Jonathan yang sedang stres sangat terganggu dengan pertanyaan Susan. Masalah lagu belum terpecahkan dan kekasihnya malah terus-terusan mendesak Jonathan memberikan jawaban. Susan yang merasa digantungkan pun kesal. Hingga pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Jonathan terkejut, kekasihnya tega berkata, You're still broke? What the? seperti wanita pada umumnya, sebenarnya Susan hanya ingin Jonathan menahan dia di sini agar terus bersamanya. Mereka pun akhirnya berbaikan dan berpelukan. Tetapi saat berpelukan, Jonathan menggerakkan jari-jarinya seperti main piano. Susan yang mengetahui Jonathan mulai mendapatkan ide dan akan menulis situasi ini ke dalam lagu, dia pun tersinggung. Dan pada akhirnya Susan memilih untuk putus. Tiba saatnya Jonathan harus bekerja di perusahaan Michael. Awalnya Jonathan merasa bosan, hingga akhirnya dia diminta memberikan ide untuk menamai sebuah produk pengganti lemak pada masakan. Jonathan yang jenius pun memberikan ide yang cemerlang, dan hal itu membuat semua orang takjub. Di sini Jonathan terfikirkan untuk menjalani pekerjaan ini aja, dan Jonathan merasa idenya sangat dihargai, bahkan dibayar dengan gaji tinggi. Sampai akhirnya Jonathan mengetahui efek buruk dari produk tersebut, dan dengan percaya diri, dia memberikan usulan dengan nama I got it. Substitute.
Sontak semuanya diam dan kesal dengan ide Jonathan. Michael sangat kesal dengan Jonathan. Dia yang merekomendasikan Jonathan dan dia sudah mempertaruhkan nama baiknya demi sahabatnya itu. Tetapi Jonathan hanya menganggap pekerjaan itu sebagai lelucon. Michael ingin sekali sahabatnya hidup dengan layak seperti dirinya, memiliki pekerjaan tetap, gaji besar, dan rumah yang layak. Tetapi hal ini malah disia-siakan oleh Jonathan. Dan saking kesalnya, Michael pun mengatakan, You're not saving the rainforest. sesampainya di rumah, Rosa menelpon Jonathan. Rosa menanyakan presentasinya dan mengabari bahwa dirinya sudah mengundang semua produser. Jonathan pun kembali bersemangat. Dia mulai membersihkan seluruh rumahnya. Dia berharap idenya bisa muncul di detik-detik terakhir persiapan presentasinya. Dan saat dia siap untuk menulis lagu, ternyata lengkap sudah penderitaan Jonathan saat ini. Sahabatnya masuk rumah sakit, Michael marah kepadanya, putus dengan pacarnya yang paling dia cintai, ide buntu untuk membuat musik, dan sekarang malah listrik mati. Kesal dengan keadaan, Jonathan memilih untuk mendinginkan pikirannya. Jonathan pergi berenang dan berenang tanpa henti. Di saat dia berenang beberapa kali, dia melihat wajah Susan. Namun dia tahu bahwa itu hanya halusinasinya saja. Setelah itu, saat dia lanjut berenang, tiba-tiba dirinya mendapatkan ide untuk lagu terakhirnya. Dia melihat kolam seperti dipenuhi dengan tangga nada. Jonathan pun bergegas pulang dan menuangkan idenya tersebut hingga jadilah sebuah lagu. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jonathan sudah sampai di tempat dia presentasi karyanya. Dia merasa kebingungan, tidak ada satu orang pun di sana. Dan tidak lama salah satu penyanyinya, yaitu Caressa, datang. Melihat Jonathan kebingungan, dia pun menjelaskan bahwa presentasinya akan dimulai 1 jam lagi, yaitu jam 10 nanti. Jonathan pun merasa lega dan dia pun menyerahkan lagu yang belum berumur 24 jam ini ke Caressa. Satu persatu orang mulai berdatangan. Kedua orang tua Jonathan pun datang. Dan gak lama Michael yang sedang marah kepadanya pun juga datang. Jonathan memberikan satu kursi khusus untuk Susan. Tetapi sampai acara mau dimulai pun Susan gak kunjung datang. Dan tamu terakhir pun datang, yaitu Stephen Sondheim. Tiba saatnya Jonathan Larson mempresentasikan karya yang sudah ia tulis selama 8 tahun, yang berjudul Superbia. Di hari berikutnya, Rosa pun menghubungi Jonathan. Dia memberitahu bahwa semua orang menyukai pertunjukan yang Jonathan berikan. Rosa pun menantikan pertunjukan selanjutnya. Dan lalu Jonathan menanyakan pada Rosa, apakah ada produser yang tertarik dengannya. Namun sayang, Rosa menjawab tidak ada. Karena sejak awal dia udah mengatakan bahwa ini peluangnya kecil banget. Rosa pun memberikan pesan kepada Jonathan. Start writing the next one. And after hoping against hope that eventually Maybe try writing about what you know. Mengingat umurnya 2 hari lagi memasuki 30 tahun, Jonathan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan impiannya. Dia pergi ke kantor Michael dan meminta pekerjaan. Dia mau pekerjaan yang mapan. Dan mendengar sahabatnya putus asa, Michael bilang, dulu dirinya meninggalkan impiannya karena banyak aktor yang lebih baik daripada Michael. Tetapi Jonathan Larson hanya ada 1 orang. Karya yang dibuat Jonathan sangat menakjubkan dan jangan sampai Jonathan meninggalkan bakat tersebut. Michael mengatakan Jonathan masih memiliki banyak waktu, sedangkan dirinya saat ini terkena HIV. Jonathan sangat terkejut sampai dirinya gak bisa berkata-kata apapun.
dia takut kehilangan sahabatnya. Jonathan pun pergi untuk menenangkan dirinya. Dan malam harinya Jonathan menemui Michael. Dia memeluk sahabatnya dengan erat. Beberapa hari setelah presentasi, saat Jonathan menata seluruh kertas kecil yang berisi ide yang akan dibuat, tiba-tiba Stephen Sondheim menelponnya. Dia mengatakan musikal yang Jonathan presentasikan sangatlah bagus. Dia tertarik membahas lagu-lagu ciptaan Jonathan. Dan mendengar itu, Jonathan pun terharu dan dia kembali semangat untuk berkarya. Hari ulang tahun Jonathan yang ke-30 pun tiba. Seperti biasa, Jonathan mengadakan sebuah pesta. Pesta kali ini dihadiri teman-temannya. Dan saat sedang merayakan ulang tahun, Jonathan melihat Susan. Dia pun keluar menyambut mantan kekasihnya itu. Susan memberitahu Jonathan bahwa dirinya akan pindah keluar kota. Dan tidak hanya itu, Susan juga memberikan hadiah sebuah buku lagu. Dia berharap Jonathan bisa berkarya lebih banyak lagi ke depannya. Dan karya berikutnya dari Jonathan adalah Tick Tick Boom yang menceritakan mengenai perjuangan Jonathan. Setelah itu dia membuat karya yang berjudul Ren. Dan akhirnya karya ini ditampilkan di Broadway selama 12 tahun. Dan menjadi penayangan teater terlama di dunia. Namun Jonathan tidak sempat melihat karyanya ini. Karena malam sebelum pertunjukan Ren untuk pertama kali, dia meninggal akibat mengidap aneurisma aorta secara mendadak di umurnya yang ke-35 tahun. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground.